어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Cara Menentukan Kegiatan Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di mana latar belakang makalah saya yaitu kurikulum merupakan suatu alat penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah. Di mana pembelajaran adalah proses yang relatif permanen untuk mengubah perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman, pelatihan, atau instruksi. Adapun topik yang akan saya bahas pada makalah saya kali ini yaitu yang pertama, apa saja komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai sikap pada abad 21 ke dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan kurikulum saat ini. Yang kelima, apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan bagaimana solusinya. Adapun metode yang saya gunakan dalam menyusun makalah ini yaitu adalah metode kajian pustaka, di mana metode kajian pustaka adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur. Baiklah, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Nah, apa sih komponen itu? Komponen merupakan bagian-bagian dari suatu sistem atau objek yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen tersebut berupa objek fisik, perangkat lunak, dan elemen lain yang membentuk suatu unit fungsional. Nah, ada beberapa unsur komponen-komponen dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran menggambarkan apa yang diharapkan dari siswa setelah siswa tersebut menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu sumber belajar berdasarkan bentuknya. Di sini ada dua, yaitu sumber belajar cetak seperti buku, majalah, koran, modul, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar non-cetak seperti film, video, audio, slide, dan lain-lain. Dan yang terakhir sumber belajar berbasis komputer. Sumber belajar berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang ketiga, sumber belajar berdasarkan sifatnya. Di sini ada dua juga, yaitu sumber belajar personal dan yang kedua yaitu sumber belajar non-personal. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar berdasarkan cara perolehannya, yaitu sumber belajar yang tersedia secara langsung, dan yang kedua yaitu sumber belajar yang tersedia secara tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan segala sumber belajar yang tersedia selama pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang atau memperlancar agar terlaksananya suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran.
Nah, di mana penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Penilaian pembelajaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar yang siswa miliki. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran, untuk menentukan kenaikan pangkat siswa dan kelulusan sekolah, serta meningkatkan mutu program pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang tepat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar selaras dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menguraikan dan mensistematisasikan langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kemampuan esensial yang ditentukan oleh standar isi dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini juga merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru untuk menjadi pedomannya dalam membuat perencanaan pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah yang tepat untuk membuat RPP yang sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku. Yang pertama yaitu perlunya memahami kurikulum yang berlaku pada saat itu. Yang kedua yaitu harus menganalisis terlebih dahulu komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu perlunya mengintegrasi nilai-nilai karakter ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat yaitu perlu memperhatikan asas-asas persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu perlunya melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa strategi yang cocok atau efektif untuk dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajaran ini berfokus pada siswa dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di dalam strategi ini, siswa mampu merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis penelitian. Dalam pembelajaran ini, siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses penyelidikan untuk menemukan pengetahuan dalam melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan proses ilmiah. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Dalam teknologi, proses pembelajaran perlu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan keterampilan digital siswa. Yang kelima yaitu pembelajaran kooperatif. Yang keenam, pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang keempat yaitu cara mengintegrasikan nilai-nilai sikap abad 21 pada kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tuntunan kurikulum saat ini. Nah, di mana untuk mengintegrasikan nilai-nilai sikap pada abad 21 pada kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku dapat dilakukan dengan beberapa langkah nih. Yang pertama yaitu perlunya memahami kurikulum yang berlaku pada saat ini. Yang kedua yaitu pentingnya menganalisis keterampilan dasar dan indikator pembelajaran. Yang ketiga yaitu harus merancang terlebih dahulu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu harus mengembangkan penilaian pembelajaran. Dan yang kelima, perlunya refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran. Dan topik terakhir nih, kendala-kendala yang sering dihadapi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan juga beserta solusinya. Kendala guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum antara lain guru enggan mengubah pemikirannya dan merasa kesulitan.
Persiapan guru diawali dengan pemilihan pelatihan nasional, kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran, dan dilaksanakan melalui pelatihan yang diprogram secara hierarkis oleh pemerintah. Berikut ada beberapa kendala dan solusi yang biasa dihadapi guru ketika merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum. Yang pertama yaitu kendalanya guru memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kurikulum, di mana solusinya guru harus mengikuti pelatihan rutin dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kurikulum. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk membuat rencana pembelajaran. Solusinya yaitu sekolah dapat memberikan waktu lebih banyak kepada guru untuk membuat rencana, misalnya dengan mengurangi beban mengajar atau dengan memberikan pelajaran tambahan. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik siswa, di mana solusinya guru perlu menganalisis secara menyeluruh kebutuhan dan karakteristik siswa, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang keempat, kendalanya yaitu kurangnya sumber dan fasilitas belajar, di mana solusi yang diberikan yaitu sekolah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan sumber dan fasilitas belajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang kelima yaitu guru mempunyai keterbatasan pemahaman tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Adapun solusinya yaitu guru mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi untuk menerapkan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, sehingga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memperluas wawasannya. Yang keenam yaitu kesulitan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kurangnya kerjasama dan dukungan dari pemangku kepentingan. Dalam mengatasi hambatan tersebut, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan dari penulisan makalah yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan pendidik, yaitu tujuan pembelajaran, sumber belajar, strategi pembelajaran, sarana pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Strategi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku terdapat 3 tahap, yaitu tahap pra-pelatihan, tahap pengajaran, dan tahap penilaian. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai sikap pada abad 21 pada kegiatan belajar mengajar sesuai pedoman kurikulum saat ini, dapat dilakukan langkah-langkah yaitu yang pertama, memahami kurikulum saat ini. Yang kedua, menganalisis keterampilan dasar dan indikator pembelajaran. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan penilaian pembelajaran dan melakukan refleksi dan evaluasi. Ada berbagai kendala yang biasa dihadapi guru ketika merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum. Misalnya, guru memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kurikulum. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah guru mengikuti pelatihan rutin dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kurikulum. Keterbatasan waktu untuk membuat rencana pembelajaran, di mana solusinya adalah sekolah dapat memberikan waktu lebih banyak kepada guru untuk membuat rencana, misalnya dengan mengurangi beban mengajar atau dengan memberikan pelajaran tambahan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan makalah dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.